Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifiandra Rifki Putra dari kelompok 5 akan menjelaskan pengertian teori belajar humanistik. Secara luas, definisi teori belajar humanistik ialah sebagai aktivitas jasmani dan rohani guna memaksimalkan proses perkembangan. Sedangkan secara sempit, pembelajaran diartikan sebagai upaya menguasai khazanah ilmu pengetahuan sebagai rangkaian pembentukan kepribadian secara menyeluruh. Pertumbuhan yang bersifat jasmaniah tidak memberikan perkembangan tingkah laku. Perubahan atau perkembangan hanya disebabkan oleh proses pembelajaran seperti perubahan habit atau kebiasaan. Berbagai kemampuan dalam hal pengetahuan, sikap maupun keterampilan. Dalam pandangan humanisme, manusia memegang kendali terhadap kehidupan dan perilaku mereka, serta berhak untuk mengembangkan sikap dan kepribadian mereka. Masih dalam pandangan humanisme, belajar bertujuan untuk menjadikan manusia selayaknya manusia. Keberhasilan belajar ditandai bila peserta didik mengenali dirinya dan lingkungan sekitarnya dengan baik. Peserta didik dihadapkan pada target untuk mencapai tingkat aktualisasi diri semaksimal mungkin. Teori humanistik berupaya mengerti tingkah laku belajar menurut pandangan peserta didik dan bukan dari pandangan pengamat. Humanisme meyakini pusat belajar ada pada peserta didik dan pendidik hanya berperan sebagai fasilitator. Sikap serta pengetahuan merupakan syarat untuk pencapaian tujuan pengaktualisasi diri dalam lingkungan yang mendukung. Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang spesial. Mereka mempunyai potensi dan motivasi dalam pengembangan diri maupun perilaku. Oleh karenanya, sikap individu adalah merdeka dalam upaya pengembangan diri serta pengaktualisasiannya. Teori humanisme merupakan konsep belajar yang lebih melihat sisi perkembangan pendidik kepribadian manusia, berfokus pada potensi untuk mencari dan menemukan kemampuan dan mengembangkan kemampuan tersebut. Teori belajar humanistik sifatnya sangat mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajar itu. Teori belajar ini lebih banyak berbicara tentang konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan dan bertujuan untuk memanusiakan manusia itu sendiri, serta tentang proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Tujuan humanisme dijabarkan sebagai perkembangan aktualisasi diri manusia autonomous. Dalam humanisme, belajar adalah proses yang berpusat pada siswa yang dipersonalisasikan, dan peran pendidik adalah sebagai seorang fasilitator. Adapun tokoh dalam belajar humanistik yang pertama adalah Abraham Maslow. Abraham Maslow adalah tokoh yang menonjol dalam psikologi humanistik. Karyanya di bidang pemenuhan kebutuhan berpengaruh sekali terhadap upaya memahami motivasi manusia. Sebagian dari teorinya yang penting didasarkan atas asumsi bahwa dalam diri manusia terdapat dorongan positif untuk tumbuh dan kekuatan-kekuatan yang melawan untuk menghalangi pertumbuhan. Maslow berpendapat bahwa manusia memiliki hierarki kebutuhan yang diambil mulai dari kebutuhan dari tahapan yang paling dasar secara menuju kepada kebutuhan yang paling tinggi. Kemudian Carl L. Rogers adalah seorang ahli psikologi humanistik yang gagasan-gagasannya berpengaruh terhadap pikiran dan praktek psikologi di semua bidang, baik klinis, pendidikan, dan lain-lain. Carl R. Rogers mengemukakan bahwa siswa yang belajar hendaknya tidak dipaksa, melainkan dibiarkan belajar bebas. Siswa diharapkan dapat mengambil keputusan sendiri dan berani bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya sendiri. Kemudian Arthur Combs bersama dengan Donald Sain, mereka mencurahkan banyak perhatian pada dunia pendidikan. Meaning adalah konsep dasar yang sering digunakan. Belajar terjadi bila mempunyai arti bagi individu. Guru tidak bisa memaksakan materi yang tidak disukai atau tidak relevan dengan kehidupan mereka. Anak tidak bisa matematika atau sejarah bukan karena bodoh, tetapi karena mereka enggan dan terpaksa, dan merasa sebenarnya tidak ada alasan penting bagi mereka untuk mempelajarinya. Perilaku buruk itu sebenarnya tak lain hanyalah dari ketidakmampuan seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak akan memberikan kepuasan baginya. Kemudian Aldous Huxley. Manusia memiliki banyak potensi yang selama ini banyak terpendam dan disia-siakan. Pendidikan diharapkan mampu membantu manusia dalam mengembangkan potensi-potensi tersebut.
Oleh karena itu, kurikulum dan proses pendidikan harus berorientasi pada pengembangan potensi dan ini melibatkan semua pihak, seperti guru, murid maupun para pemerhati ataupun peneliti yang merencanakan pendidikan. Kemudian yang terakhir ada Habermas. Ahli psikologi lainnya adalah Habermas, yang dalam pandangannya bahwa belajar sangat dipengaruhi oleh interaksi baik dengan lingkungan maupun dengan sesama manusia. Dengan asumsi ini, Habermas mengelompokkan tipe belajar menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah belajar teknis. Dalam belajar teknis, siswa belajar bagaimana berinteraksi dengan alam sekelilingnya. Mereka berusaha menguasai dan mengelola alam dengan cara mempelajari keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan anak itu. Yang kedua adalah belajar praktis. Dalam belajar praktis, siswa juga belajar untuk belajar interaksi. Akan tetapi, pada tahap ini lebih dipentingkan adalah interaksi antara dirinya dan orang-orang di sekelilingnya. Kemudian yang terakhir adalah belajar emansipatoris. Dalam tahap ini, siswa berusaha mencapai pemahaman kesadaran yang sebaik mungkin tentang perubahan kultural dari lingkungan sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Widianingrum. Di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip teori belajar humanistik dan implikasi teori humanistik. Prinsip-prinsip teori belajar humanistik. Dalam buku Freedom to Learn, karya Carl Rogers menunjukkan sejumlah prinsip-prinsip dasar humanistik yang penting. Di antaranya adalah 1. Manusia itu mempunyai kemampuan belajar secara alami. 2. Belajar yang signifikan terjadi apabila materi pelajaran dirasakan oleh murid. Yang ketiga, belajar menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya sendiri, dianggap mengancam dan cenderung ditolaknya. Yang keempat, tugas-tugas belajar yang mengancam diri lebih mudah dirasakan dan diasimilasikan terhadap ancaman-ancaman dari luar itu semakin kecil. Yang kelima, apabila ancaman terjadi terhadap diri siswa yang rendah, pengalaman dapat diperoleh dengan berbagai cara yang berbeda-beda dan terjadilah proses belajar. Yang keenam, belajar yang bermakna diperoleh siswa dengan melakukannya. Yang ketujuh, belajar diperlancar apabila siswa dilibatkan dalam proses belajar dan ikut bertanggung jawab terhadap proses belajar itu. Yang kedelapan, belajar inisiatif sendiri yang melibatkan pribadi siswa seutuhnya. Dan yang kesembilan, kepercayaan terhadap diri sendiri, kemerdekaan, kreativitas lebih mudah dicapai jika siswa dibiasakan untuk mawas diri dan mengkritik dirinya sendiri, dan penilaian orang lain merupakan cara kedua yang penting. Dan yang terakhir, belajar yang paling berguna secara nasional di dalam dunia modern ini. Implikasi teori humanistik. Dalam pembelajaran, peran guru dalam pembelajaran humanistik adalah menjadi fasilitator bagi para peserta didik. Guru memberikan motivasi, kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan peserta didik, memberikan pengalaman belajar, dan mendampingi peserta didik untuk memperoleh tujuan pembelajaran. Cara-cara yang digunakan untuk memberi kemudahan belajar dan dari berbagai kualitas fasilitator diantaranya adalah: yang pertama, shaping. Tingkah laku yang kompleks di sekolah dapat diajarkan melalui proses shaping atau successive approximation, yaitu menguatkan komponen-komponen respon final dalam usaha mengarahkan subjek kepada respon final tersebut. Beberapa tingkah laku yang mendekati respon terminal. Bila guru membimbing siswa menuju pencapaian tujuan dengan memberikan reinforcement pada langkah-langkah menuju keberhasilan, maka guru itu menggunakan teknik yang disebut shaping. Reinforcement dan extinction merupakan alat agar terbentuknya tingkah laku operan baru. Fraser menyampaikan penggunaan shaping untuk memperbaiki tingkah laku belajar diantaranya adalah datang di kelas tepat pada waktunya, berpartisipasi dalam belajar dan merespon guru, menunjukkan hasil-hasil tes dengan baik. Yang kedua adalah modeling. Modeling merupakan suatu bentuk belajar yang dapat diterangkan secara tepat oleh classical conditioning maupun operant conditioning.
Dalam modeling, seorang individu belajar menyaksikan tingkah laku orang lain sebagai model. Tingkah laku manusia lebih banyak dipelajari melalui modeling atau imitasi. Modeling dapat terjadi baik dengan direct reinforcement maupun dengan vicarious reinforcement. Misalnya, seseorang yang menjadi idola kita menawarkan produk tertentu di layar TV, kita akan merasa senang bila bisa memakai produk serupa, dan sangat mungkin kita meniru karena di-reinforced untuk melakukannya. Konsep dasar teori belajar humanis. Di sini ada beberapa teori belajar menurut beberapa tokoh. Yang pertama yaitu menurut Benjamin S. Bloom dan Kurt Wohl. Mereka menjelaskan bahwa belajar merupakan proses perkembangan kemampuan mencakup 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Selanjutnya, teori yang kedua yaitu dari Kolb. Menurut Kolb, belajar dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu pengalaman konkret, pengalaman kreatif reflektif, konseptualisasi, dan eksperimentasi aktif. Tahapan ini terjadi secara berkesinambungan dan berlangsung di luar kesadaran peserta didik. Teori yang ketiga yaitu dari Honey dan Humford. Mereka membagi tipe-tipe belajar dan ciri-ciri pelakunya, yaitu ada tipe aktivis, yaitu peserta didik suka melibatkan diri pada pengalaman-pengalaman baru. Yang kedua yaitu tipe reflektor, cenderung hati-hati dalam mengambil langkah. Tipe teoritis, bersikap kritis, senang menganalisis, dan tidak menyukai pendapat dan penilaian subjektif secara spekulatif. Tipe yang terakhir yaitu pragmatis, di mana menaruh perhatian besar pada aspek-aspek praktis. Sekarang yaitu teori yang keempat, yaitu dari Habermas, di mana Habermas sendiri membagi belajar menjadi 3 macam tipe, yaitu belajar teknis, belajar praktis, dan belajar emansipasi. Dari sini mendapatkan kesimpulan, yaitu teori belajar humanistik adalah suatu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia serta peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya. Yang kedua yaitu terdapat beberapa tokoh dalam teori humanis ini, yaitu antara lain Arthur Combs, Maslow, Carl Rogers, Kolb, Honey, dan Mumford. Yang terakhir yaitu adalah Habermas. Yang ketiga yaitu salah satu prinsip teori belajar humanis adalah bahwa manusia itu mempunyai kemampuan belajar secara alami. Artinya, seseorang secara alamiah memiliki rasa ingin tahu dan keinginan yang mendalam dalam mengeksplorasi terhadap dunianya. Yang terakhir yaitu implikasi dari teori belajar humanistik adalah guru sebagai fasilitator, di mana guru yang memfasilitasi mengurangi angka bolos siswa, meningkatkan angka konsep diri siswa, dan meningkatkan upaya untuk meraih prestasi akademik dan sebagainya. Yang terakhir yaitu penerapan atau aplikasi teori belajar humanis ini tercermin dari peserta didik yang berperan sebagai pelaku utama yang memaknai proses pengalaman.